Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bersama kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang karangan deskripsi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indrira Kusuma Dewi dengan NIM 286 206 207, nomor absen 26, kelas 4G. Dan rekan saya yang bernama. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Nurheni, NIM 286 20665, nomor absen 11, kelas 4G, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Saya Putri Nabila dengan NIM 208620 6131. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada karangan deskripsi. Apa yang dimaksud dengan karangan deskripsi? Karangan deskripsi merupakan sebuah karangan yang menunjukkan tentang suatu objek atau kejadian yang sangat jelas, sehingga seolah-olah pembaca bisa ikut merasakan, melihat, atau bahkan mengalami sendiri hal yang dibahas dalam sebuah karangan tersebut. Seringkali, hal yang menggambarkan tentang karangan deskripsi berupa hasil dari pengamatan oleh panca indera. Selanjutnya ada ciri-ciri karangan deskripsi. Ciri-ciri karangan deskripsi terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, deskripsi lebih memperlihatkan tentang suatu detail atau perincian tentang sebuah objek. Ciri-ciri yang kedua yaitu deskripsi bersifat memberikan pengarahan sensitivitas dan juga membentuk imajinasi seorang pembaca. Ciri yang ketiga yaitu deskripsi dapat disampaikan dengan gaya yang memikat dan juga bahasa yang komunikatif, sehingga pembaca dapat memahami isi dari karangan deskripsi tersebut. Ciri-ciri yang terakhir tentang karangan deskripsi adalah deskripsi dapat memaparkan tentang suatu objek yang kita lihat, kita dengar, dan juga kita rasakan. Misalkan, ada benda, manusia, dan juga alam. Tujuan deskripsi. Apa sih tujuan dari deskripsi itu? Tujuan dari deskripsi adalah supaya pembaca dapat membayangkan atau seolah-olah dapat merasakan atau melihat ke dalam sebuah wacana yang diberikan. Nah, menurut Marahim yang dikemukakan pada tahun 1994, tujuan dari karangan deskripsi, ia menyatakan bahwa tujuan karangan deskripsi yang pertama dapat memberikan sebuah arahan. Yang kedua, karangan deskripsi dapat memberikan tentang penjelasan tentang suatu hal. Tujuan dari karangan deskripsi yang ketiga adalah menceritakan tentang suatu peristiwa. Dan yang terakhir, tujuan dari karangan deskripsi menurut Marahim adalah yaitu merangkum. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada D, jenis-jenis karangan deskripsi. Di sini itu kita ada 4 jenis. Yang pertama ada karangan deskripsi spatial, yang kedua ada karangan deskripsi realistis, dan yang ketiga ada karangan deskripsi impresionatis, dan yang keempat ada karangan deskripsi ekspositori. Nah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi itu ada karangan deskripsi spatial. Itu merupakan karangan deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat atau ruang. Penulis menceritakan atau menggambarkan suatu tempat berdasarkan kondisi nyata, sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas tempat yang dimaksud. Nah, yang kedua itu tadi ada karangan deskripsi realistis. Di samping kepada pembaca secara objektif, cara penyampaiannya pun objektif. Artinya bahwa apa yang disampaikan kepada pembaca melalui karangan adalah nyata dan apa adanya. Lalu yang ketiga ada karangan deskripsi impresionatis, yaitu karangan yang menggambarkan suatu objek secara subjektif atau sesuai
apa yang dirasakan dan dilihat oleh penulis. Pandangan pembaca tidak terlalu diperhatikan oleh penulis. Jadi karangan deskripsi impresionatis ini kebalikan dari karangan deskripsi realistis ya. Karena impresionatis ini menggunakan suatu objek secara subjektif, sedangkan realistis itu menggunakan objek secara objektif gitu. Dan yang terakhir itu ada karangan deskripsi ekspositori, yaitu sebuah karangan yang logis. Seringkali penulis hanya mendeskripsikan sebuah objek yang sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis saja, tidak mengutamakan tanggapan emosi atau kesan dari si pembaca tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu di bagian E ada langkah-langkah menulis karangan deskripsi. Apa sih langkah pertama sebelum kita menulis karangan? Nah, langkah pertamanya itu kita harus menentukan topik, tema, dan tujuan karangan. Kenapa kita harus menentukan topik, tema, dan tujuan karangan sih? Nah, karena sebagai acuan penulis agar tetap konsisten membahas sesuatu dalam tulisannya. Jadi, karangannya itu, ceritanya itu tidak keluar dari tema dan judul yang ditentukan. Lalu yang kedua itu merumuskan judul karangan yang sesuai dengan isi tulisan. Yang ketiga menyusun kerangka karangan dan mengumpulkan bahan informasi atau data. Kerangka tulisan itu dibuat agar pembahasan yang ditulis tidak timpang tindih. Artinya pembahasan yang dibahas tidak menceritakan atau tidak membahas sesuatu hal yang sama atau kata-katanya yang sama, seperti itu. Nah, yang keempat itu mengembangkan kerangka karangan. Lalu yang kelima membuat cara mengakhiri dan menyimpulkan tulisan. Yang keenam menyempurnakan karangan. Nah, dari 4, 5, dan 6 itu baik dalam penulisan, pemilihan diksi, sampai membuat kesimpulan untuk mengakhiri tulisan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada F, karakteristik karangan deskripsi. Dalam menulis deskripsi menjadi lebih baik, yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan pada objek yang diamati. Beberapa pertanyaan yang dapat menolong menurut Sudiati dan Widya Martaya, yaitu yang pertama ada bertanya menurut pedoman panca indera, yaitu ada indera mata, indera penciuman, dan indera pendengaran. Nah, kita ke contoh yang pertama, yaitu ada indera mata atau penglihatan. Contohnya itu apa yang dilihat oleh mata, warna, ukuran, bangun, letak, dan gerak. Contohnya, apa sih warna benda yang kita lihat, ukurannya seperti apa, bangunnya seperti apa, dan letaknya di mana, geraknya seperti apa, seperti itu. Dan selanjutnya, apa yang didengar oleh telinga, seperti suara, bunyi, nada, lagu. Dan apa yang dicium, dibau atau diserap oleh hidung, seperti harum atau tidaknya, sedap atau tidaknya. Nah, yang kedua, bertanya dengan bertumpu pada apa. Contohnya itu, apa batasannya atau definisi. Apa yang menyerupai, seperti perbandingan. Terus apa ibaratnya? Analogi. Analogi di sini itu maksudnya yang mengibaratkan gitu, yang mengumpamakan. Terus apa yang menyebabkan, itu termasuk ke dalam hubungan. Dan apa yang dikatakan orang, yaitu termasuk ke dalam kesaksian. Dan yang ketiga bertanya pada benda. Contohnya itu ada apa sih ciri-ciri bangun, ukuran, dan warna. Misalkan ciri-ciri benda balok, berukuran balok. Misalkan apa sih bangunnya, ukurannya seperti apa, warnanya seperti apa, kayak gitu. Dan bagaimana susunannya, apa yang menyerupainya, untuk apa penggunaannya. Contoh karangan deskripsi. Di sini
saya mengambil contoh karangan deskripsi realistis yang bertemakan sekolahku. Baik, langsung saja saya bacakan. Sekolah SMA N1 begitu luas dan hijau. Sekolah ini terdiri dari 3 hektar dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Sekolah ini dibagi menjadi 3 lokal, yakni lokal pertama, kedua, serta ketiga. Lokal pertama terdiri dari gedung yang sangat besar yang dijadikan sebagai ruang guru dan ruang kepala sekolah. Tepat di sebelah ruang guru terdapat laboratorium dan perpustakaan. Lalu, apabila kita melihat ke lorong antara laboratorium dan perpustakaan, kita akan menjumpai sebuah masjid. Kemudian, untuk lokal kedua berada di tengah-tengah, yang merupakan ruangan kelas. Terdapat sekitar 21 kelas yang tersusun mengelilingi lapangan basket dan lapangan upacara di tengah-tengahnya. Dan juga terdapat lokal ketiga, yaitu ditempatkan sebagai aula. Aula ini cukup besar. Dan lokal ketiga ini juga berdekatan dengan kantin. Kantin di SMA N1 menjual banyak macam makanan seperti mie ayam, nasi uduk, nasi goreng, dan makanan ringan lainnya. Contoh karangan yang berikutnya ialah impresionatis. Di sini kita mengambil tema Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan objek wisata yang sangat cocok untuk keluarga. Di sana kita dapat melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan menarik yang dapat kita lihat di sana. Contohnya, seperti kita dapat melihat budaya Irian Jaya, budaya Batak, budaya Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekeliling taman. Dan juga kita dapat mempelajari tentang kebudayaan Indonesia. Selain mempunyai kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia ini juga sangat memadai dalam fasilitas. Contohnya seperti tempat makan, toilet umum, dan tempat berkumpul keluarga. Nah, waktu yang sangat cocok untuk bermain di Taman Mini Indonesia ini ialah di akhir pekan. Karena pada di akhir pekan biasanya sering diadakan pawai secara besar-besaran. Selain kita berlibur, kita juga dapat belajar di sana. Sekian penjelasan video tentang karangan deskripsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat dimengerti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.